Selamat malam saudara-saudara. Ya. Sungguh hari ini adalah luar biasa di dalam tradisi gereja yang sudah ada sejak dari abad yang mungkin abad yang ke-11 ya sudah mulai ada, yaitu 7 minggu. Berarti kalau makan 7 minggu itu berarti hari Minggu kemarin itu dimulai. Selama 7 minggu mereka mempersiapkan diri untuk menuju sampai dengan Jumat Agung. Ya, sampai dengan Paskah. Ya, ada tradisi-tradisi yang mempersiapkannya mulai dari hari ini. Maka kalau Katolik mereka katakan dengan kata Rabu Abu. Ya, ada yang memulai dari hari ini sehingga mereka memakai bukan 7 minggu tetapi 6 minggu di dalam persiapan, dan minggu terakhir itu adalah minggu memasuki Yerusalem. Kemudian sampai dengan hari Kamis Putih, ada yang berhenti sampai dengan Kamis Putih, yang kemudian dipuncakkan di dalam Jumat Agung. Tetapi beberapa dari gereja-gereja Protestan, gereja-gereja Kristen melanjutkan sampai dengan Sabtu Sunyi. Ya, baru kemudian Minggu Paskah. Nah, ini sebetulnya adalah lebih kuat ataupun seharusnya menjadi satu tonggak yang lebih besar daripada Natal. Karena Natal itu kita banyaknya hanya sukacita oleh karena ya sekaligus akhir tahun begitu ya. Tetapi tonggak iman kita sebetulnya itu dimulai adalah di dalam Paskah. Itu sebabnya hari Minggu pertama itu atau hari pertama dalam minggu itu adalah hari Paskah, itu dipakai menjadi hari kemenangan yang kemudian kita pakai menjadi hari di mana kita hadir di hadapan Tuhan hari Minggu untuk kita beribadah. Jadi ini merupakan satu hal yang seharusnya Jumat Agung sampai dengan Paskah itu menjadi tonggak yang besar. Itu sebabnya kalau hari ini kemudian kita bersama-sama memulai untuk mengingat akan hal itu dengan persiapan kita, ini merupakan hal yang luar biasa. Hari ini secara khusus saya pakai ungu, ya. Ini nggak biasa mungkin ya. Tapi ungu ini adalah satu warna yang dipakai di dalam warna-warna tahun gerejawi, khususnya ketika untuk mempersiapkan hati. Jadi warna ungu ini dipakai untuk mulai dari Rabu Abu ini sampai dengan Jumat Agung. Ya. Nanti itu masa yang disebut dengan masa Prapaskah atau masa Lent. Nah nanti ada lagi yaitu pada waktu minggu-minggu Advent. Itu juga pakai ungu lagi gitu ya. Jadi pakai ungunya ini khusus saudara ya. Dan hari ini adalah masa-masa Lent yang mana di dalam minggu-minggu ini kita bersama-sama mau mencoba untuk mengevaluasi diri. Itu sebabnya sangat tepat sekali ketika dimulai dengan satu tema yang akan kita bersama renungkan, yaitu marked by repentance atau ditandai dengan pertobatan. Nah, saudara, firman Tuhan yang pada saat ini diberikan untuk bersama kita renungkan itu terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang puncaknya adalah dari ayat yang ke-10, tapi saya ingin mengajak kita melihat dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, saya akan membacakannya di dalam dengan versi TB2. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai 11. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu oleh suratku itu, aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita karena kamu telah dibuat bersedih, bukan karena kamu telah dibuat bersedih, melainkan karena kesedihanmu membuat kamu bertobat. Sebab kesedihanmu itu adalah menurut kehendak Allah sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan.
Tetapi kesedihan dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab itu perhatikanlah betapa justru kesedihan yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, semangat, penghukuman. Dan di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam hal itu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan dapat melakukan dalam hidup kita. Saudara, saya pernah melihat seorang ayah yang pada waktu itu anaknya sudah remaja, ya, nggak tahu masalahnya apa, tetapi ayah ini begitu marah sehingga anak yang sudah remaja itu kemudian dia tampar oleh karena anak itu berkata, "Papa jahat." Begitu, papanya tampar dia. Ya, anaknya lari, ya, dan papanya itu wajahnya masih merah karena kemarahan, begitu. Nah, karena pada waktu itu saya ini bukan di gereja tempat saya, jadi saya nggak berani juga untuk mendekati, begitu ya. Tapi saya dengar kemudian ada seorang yang datang kepada dia dan berkata, "Kenapa sih?" gitu ya, sambil tepuk-tepuk si papa. "Iya, ini anak," dia katakan, ya maaf, dia katakan kurang ajar dan lain sebagainya, dia marah-marah. Saudara, melihat itu dan ketika saya mempersiapkan hal ini, saya teringat lagi dengan peristiwa itu. Saudara, betapa banyaknya orang marah oleh karena merasa bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang atau pihak lain itu menjengkelkan atau membuat dirinya terluka. Ya. Mungkin istri ketika ngomong atau suami ketika ngomong kata-katanya menyakitkan dan kita marah. Atau anak ketika melakukan sesuatu yang sudah kita larang, kemudian ternyata dia tetap melanggar dan kita marah. Kenapa marah? Karena dia melanggar. Dia menjengkelkan saya. Saya terluka. Saudara, banyak kali kemarahan merupakan sesuatu yang sebetulnya tanpa kita sadari, dorongan yang ada adalah dorongan membalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kenapa marah? Oleh karena dia sudah menjengkelkan saya. Sehingga saya marah sebagai satu balasan. Saudara, itu merupakan sesuatu yang sering terjadi di dalam dunia. Di mana dunia ini adalah dunia yang penuh dengan balas-membalas. Tapi bersyukur, itu bukan cara Tuhan. Ketika kita berdosa, Tuhan bukan berkata, "Engkau telah melukai aku, maka aku balas kamu." Saudara, kalau itu yang terjadi, saya yakin saudara dan saya hari ini, kita nggak ada di sini. Habis sudah. Tetapi Tuhan mempunyai kemarahan yang kudus. Dia marah bukan karena dirinya yang terluka. Dia marah oleh karena dia ingin untuk membuat kita menjadi lebih baik. Sesuatu itu membuat saya ingat dengan apa yang dikatakan di dalam Amsal. Misalnya seperti Amsal 27 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ya, saya bacakan aja dulu ya. Amsal 27 ayat yang ke-5 dan ke-6. Surah ayat itu berkata begini. Lebih baik teguran terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Dan seorang kawan melukai. Di dalam TB1 dikatakan seorang kawan itu memukul dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlebihan. Bahkan lebih dari itu ketika kita nanti kalau saudara bisa melihat dari Ibrani misalnya pasal yang ke-12. Maka ayat yang ke-6 mengatakan tidak pernah ada anak yang tidak dimarahi oleh bapaknya. Oleh karena apa? Kalau kamu dimarahi, kata penulis Ibrani itu oleh karena Allah itu mengasihi kamu. Sehingga ia marah. Supaya apa? Kemarahan hajaran itu adalah untuk membuat kita menjadi
lebih baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus juga kepada jemaat di Korintus. Maka ketika menulis jemaat pada Korintus surat Korintus yang kedua ini, saudara, dia berkata, aku pernah merasa menyesal melihat engkau bersedih hati. Kenapa? Oleh karena suratnya yang pertama yang dia berikan adalah surat yang begitu keras. Saudara, kalau saudara membaca 1 Korintus pasal yang kelima misalnya, ketika ketika Paulus menegaskan dan menegur, dia berkata tidak ada bahkan di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah dosa yang seperti ini. Lalu dia berkata orang yang seperti itu lebih baik diserahkan pada iblis saja, supaya binasa tubuhnya, tapi jiwanya diselamatkan. Saudara, kata yang keras. Dan memang kata itu atau surat yang pertama itu adalah surat yang begitu keras. Tetapi keras itu bukan karena Paulus merasa terluka, tetapi karena Paulus cinta dengan jemaat yang di Korintus itu. Kalau saya melihat misalnya pasal yang ketiga, dia berkata, engkau itu ada di hatiku. Itu sebabnya dia menegur. Saudara, dalam teguran yang seperti itulah Allah sebetulnya berkarya melalui Paulus. Hati Paulus itu dibawa oleh Tuhan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi hati Allah bagi anak-anaknya yang kadang dan yang sering kali tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Yang berjalan dengan semaunya sendiri, yang kadang berpikir dengan pikiran-pikirannya sendiri. Saudara, apa yang terjadi pada jemaat di Korintus? Kalau kita melihat dalam 1 Korintus, maka kita melihat bahwa jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang memang mereka kelihatannya luar biasa. Mereka bisa berkata bahwa kami ini adalah golongan Paulus, kami adalah golongan Petrus, kami adalah golongan Yesus bahkan. Tapi mereka berkelompok dan akhirnya bertengkar satu dengan yang lain. Mereka mungkin memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga mereka mungkin ada yang bisa berbahasa roh dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak membuat mereka membangun, tetapi makin terpecah. Dan hidup mereka sekalipun kelihatannya mereka begitu hebat, tapi mereka bobrok. Penuh dengan ketidakbaikan, penuh dengan kenajisan. Itu sebabnya misalnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 dia berkata, tidak tahukah kamu orang yang berselingkuh atau orang yang jangan sampai kamu itu bercampur, mana ada terang dan gelap itu bersama-sama. Tidak tahukah kamu tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, tapi engkau telah menajiskannya. Surah itu begitu banyak yang ini. Hati Allah melihat semuanya itu. Ada murka yang kudus yang membuat Paulus menulis. Dan kata-kata itu keras yang membuat mereka berduka. Tetapi yang dikatakan, namun aku tidak menyesalkannya. Karena apa? Karena duka citamu itu menghasilkan pertobatan. Dan itu yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, itulah yang membuat kita pada hari ini ketika berpikir tentang marked by repentance atau ditandai dengan sebuah pertobatan. Yang seperti apa sebetulnya pertobatan itu yang membuat Paulus ketika melihat apa yang terjadi pada jemaat Korintus, berita yang dibawa oleh Titus yang pada saat itu datang dan menceritakan bagaimana jemaat Korintus itu berubah, yang membuat Paulus berkata, aku tuliskan surat ini dengan satu sukacita karena ada pertobatan itu. Nah, saudara, pertobatan yang seperti apa? Yang sebetulnya bisa dikatakan menjadi sebuah tanda dalam kehidupan yang mengubah, yang betul-betul membuat Allah itu bersukacita dan berkenan. Dan itulah yang saya ingin ajak bersama-sama melihat melalui bagian firman Tuhan ini. Saudara, untuk mempermudah, untuk mengingatnya, saya memakai sering dan saya suka memakai jembatan untuk mengingat gitu ya.
Kali ini jembatannya adalah apa ya enaknya? 2 do aja yang pertama ya, bukan dodo begitu ya, tetapi 2 do ini mengingatkan akan apa pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu adalah 2 do, artinya orang mau dan orang bisa berduka atas dosa. Bukan berduka karena ketakutan atas hukumannya atau konsekuensinya. Bukan berduka oleh karena kehilangan kesempatan, bukan itu. Saudara, kalau anak dimarahi atau anak melakukan kesalahan lalu takut atau menangis, biasanya karena apa? Karena takut apa yang jadi konsekuensinya. Takut hukumannya. Tapi itu bukan pertobatan. Itu bukan kedukaan yang dikehendaki Allah. Duka yang dikehendaki Allah adalah duka oleh karena dosanya itu sendiri. Tidak ngomong soal apa yang jadi konsekuensi dosa, memang ada. Tetapi bukan itu yang membuat dia berduka. Surah itulah yang terjadi pada Daud, bukan? Ketika Daud melakukan perzinahan dengan Batsyeba, istri Uria, dan bahkan oleh karena itu dia dengan kejinya membunuh Uria. Tidak ada orang yang tahu kecuali Yoab yang tahu akan hal itu. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan utus Nabi Natan. Pada waktu Nabi Natan menegur Daud, Daud bukan berkata cilaka ketahuan, bukan itu. Bukan berkata, waduh nih akan dihukum Tuhan. Gimana ya nanti? Bukan itu. Tetapi dia dengan satu kesungguhan, dia mengaku dosanya. Oleh karena sadar, dosanya itu telah mendukakan hati Allah. Dan itu yang membuat dia berduka. Saudara, saya tidak ngomong aja. Karena apa yang dikatakan oleh Daud itu, dia ungkapkan melalui Mazmur. Yaitu Mazmur 51. Di dalam Mazmur 51 itu dia berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkan aku dari dosaku, tahirkan aku, sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Dia sama sekali tidak berbicara tentang hukuman yang Allah berikan. Karena apa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan mendukakan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merenungkan akan cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan. Sampai Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk kita. Supaya dosa-dosa yang ada pada kita yang mendatangkan hukuman itu boleh dihapuskan. Pertanyaan yang penting memang. Adakah kita pernah berduka oleh karena dosa kita? Atau hanya takut oleh karena adanya konsekuensi yang mungkin harus dihadapi. Ketika seorang mencuri, lalu ketahuan, kira-kira apa yang ada pada dirinya? Takut kena hukuman? Atau sedih oleh karena mendukakan orang yang memberikan kepercayaan kepadanya? Ketika seorang berselingkuh, lalu ketahuan, pasangannya marah, mungkin saudara-saudaranya juga marah. Apa yang ada pada benaknya? Kok sampai ketahuan? Atau aku sudah mendukakan hati Tuhan? Saudara, apa yang terpikir ketika setiap minggu kita mempunyai kesempatan untuk Tuhan memberi kepada kita kesempatan, mari kita mengaku dosa kita. Sebab
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mau mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bukankah itu janji yang Tuhan berikan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-9? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, maaf. Apakah ketika kita berkata, Tuhan ampuni saya, dan kita mengaku dosa, kemarin saya sudah bohong kepada istri saya. Kemarin saya sudah berkata yang kasar melukai pasangan saya. Apakah ketika kita mengatakan Tuhan ampuni, ada duka atas dosa itu? Yang bukan hanya melukai hati pasangan, tetapi Tuhan berkata, kenapa engkau melakukan itu? Kurang apa aku memberi kepadamu? Saudara, itu yang membuat setiap kali kesempatan ketika mendapatkan kesempatan untuk mengikuti dan menerima perjamuan kudus. Setiap kali saya memegang roti itu, hati saya gentar. Saya berkata, Tuhan, apakah ketika aku memegang roti ini, Engkau tersenyum melihat aku yang sungguh mengaku dosa dan bertobat dalam duka atas dosa? Atau ketika Engkau melihat aku memegang ini dan Engkau berkata palsu, Engkau tidak berduka atas dosamu, Engkau hanya takut ketahuan. Itu sebabnya Engkau sembunyi-sembunyi. Berapa banyak kegelapan dalam hidup kita yang hari ini masih kita pertahankan, yang kita tidak ingin orang lain tahu dan kita tidak pernah membukanya dan menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Dan kita sepertinya enak aja datang. Betapa Tuhan terluka dan kita tidak pernah berduka karenanya. Paulus berkata, walaupun aku pernah menyesalkan karena aku menyedihkanmu, tetapi aku tidak menyesal karena kesedihanmu itu adalah karena kehendak Allah yang membawa kepada pertobatan. Duka atas dosa, itu sebabnya duadu. Bukan hanya sekedar tahu, oh saya sudah berdosa, saya sudah melakukan apa yang salah. Bukan hanya itu, tetapi hal itu harus dilalui ataupun harus diikuti dengan langkah yang kedua yang menjadi arti dari sebuah pertobatan, yaitu berhenti dan berbalik. Itulah arti dari kata bertobat. Yaitu tidak lagi lanjut tetapi berbalik 180 derajat. Bukan lagi mengarah kepada apa yang sudah diketahui itu dosa. Tapi berkata, no, saya tidak mau lagi dengan melakukan hal itu. Dan berhenti untuk melangkah ke sana. Dan berbalik. Itulah yang dilakukan oleh jemaat di Korintus, bukan? Yang membuat Paulus berkata dalam ayat yang ke-11, dalam hal ini engkau tidak bersalah. Karena apa? Karena mereka tahu mereka sudah salah di hadapan Tuhan. Dan mereka berhenti dan mereka berbalik. Saudara, ini yang Allah inginkan. Sama seperti Petrus ketika Tuhan mengingatkan Petrus, iblis sudah sedang menampi engkau seperti orang yang menampikan. Kalau engkau nantinya sudah sadar dan bertobat, kuatkanlah yang lain. Tapi harus ada titik itu, dia harus berhenti. Petrus berhenti oleh karena apa? Ketika dia berkata, oh aku tidak sama, aku bukan pengikut, aku tidak kenal dia. Pada waktu dia berkata seperti itu, ayam berkokok dan Tuhan melihat. Cukup dengan apa yang Tuhan lihat. Dia tahu, Tuhan, aku sudah salah. Tidak perlu sampai Tuhan Yesus berkata, Petrus, apa yang kau katakan? Enggak. Cukup Tuhan melihat. Dan dia tahu. Itu hati. Maka saya katakan, langkah kedua dari pertobatan bukan hanya berduka atas dosa.
tetapi melakukan pertobatan dalam laku. Saya gampang tolak, tobat di dalam laku, begitu ya. Jangan tomat, habis tobat kumat lagi. Itu hanya berkata, oh Tuhan saya salah, tapi tetap aja melangkah ke sana. Lalu mengatakan, habis yang itu yang salah, ini yang salah. Daud ketika diperingatkan oleh Nabi Nathan, dia enggak berkata, habis Batsyeba mandi, salahnya enggak ditutupin. Enggak ngomong begitu. Dia enggak menyalahkan yang lain. Dia berkata, iya saya berdosa, saya salah. Titik. Saudara, manusia banyak beralasan. Ketika kita melakukan salah, Tuhan saya salah ya, tapi kan habis nggak bisa yang lain juga lakukan hal itu kok. Saudara, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dan Tuhan tidak menginginkan hari ini engkau berkata, Tuhan ampuni saya. Dan besok kau lakukan lagi. Atau bahkan ketika kita keluar dari tempat ini kita melakukan lagi. Saudara, berapa banyak dosa, hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang kita sudah akui di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan, tapi kita masih melakukan lagi tanpa ada pergumulan. Bukan berarti kita begitu selesai langsung kita menjadi orang yang kudus suci, langsung tidak bisa berdosa lagi. Enggak, saudara. Kita mungkin bisa jatuh lagi, bisa. Tetapi bukan tanpa pergumulan. Harus berjuang. Pada waktu berjuang mungkin sama seperti Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-7. Apa yang aku kehendaki tidak aku lakukan, sebaliknya yang tidak aku kehendaki itu yang aku lakukan. Aku ini manusia yang celaka. Kenapa? Karena dia tahu, dia tidak ingin, tetapi kadang-kala masih bisa jatuh. Tapi Mazmur yang mengatakan, orang yang benar kalau dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Memang masih bisa jatuh, tapi bangkit kembali. Bukan, ya Tuhan kau kan tahu. Saudara, saya pernah satu kali ada seorang, pada waktu itu saya belum berada di Jakarta, di satu kota di Jawa Tengah. Ada seorang yang datang dari Jakarta. Zaman itu gadget masih belum banyak. Orang masih kalau mau masuk internet itu harus pergi ke warnet. Ya. Tapi dia dari Jakarta. Lalu ketika bertemu dengan saya dan kemudian saya bertanya dengan dia, apa yang sudah kau lakukan di sana? Dan dia dengan bangganya dia berkata, wah di sana gampang Pak. Pergi di sana itu kalau masuk ke warnet, saya tinggal chatting, nanti saya bisa ketemu dengan orang yang mau dengan saya semalam. Bangga malahan. Lalu saya katakan, engkau anak Tuhan bukan? Atau engkau anak hantu? Dia katakan, ya, tapi kan Tuhan tahu saya itu lemah. Saya katakan itu bukan alasan. Saudara, berapa kali kita beralasan, Tuhan tahu engkau tahu saya lemah kan? Maka kalau saya berdosa ya, to err as human, katanya begitu. Pertobatan adalah berhenti untuk tidak lanjut lagi. Dan bukan berhenti tidak lanjut, tapi masih menatap ke sana yang membuat kita ingin untuk kembali. Tetapi berbalik. Dan itu harus dilakukan. Bukan hanya sekedar tahu. Bukan hanya sadar. Tetapi berkata, aku mau untuk hal ini. Ada satu tekad. Tekad untuk berbalik. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Dia bukan hanya tekad untuk berbalik ketika dia yang semula merasa bahwa dia itu berapi-api untuk mengejar orang-orang Kristen yang dia katakan sebagai orang-orang yang telah menista Allah. Sampai di dalam perjalanan menuju ke Damaskus. Di tengah dia berjalan, dia melihat cahaya yang begitu terang yang dikatakan lebih terang dari matahari. Dan di situ dia mendengar suara, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Dan ketika dia bertanya, siapakah engkau? Dan suara itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Titik itu membuat dia berbalik. Maka di hadapan Agripa dia berkata, terhadap penglihatan ini ya Raja Agripa, tidak pernah aku tidak taat. Surah itu perbalikan yang begitu luar biasa, yang langsung dia selesai dan dia berbalik. Dan dia sekarang berapi-api untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tidak peduli asalkan aku boleh menyenangkan hati Tuhan. Surah itulah pertobatan. Dan terakhir, pertobatan itu bukan hanya sekedar berhenti dan berbalik. Tapi pertobatan itu dilanjutkan dengan menjadi seorang yang baru. Tuhan ketika mengampuni kita, memberi kepada kita hidup yang baru di dalam Kristus. Memang 2 Korintus 7 ayat yang 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Diperbarui oleh Tuhan. Tetapi dalam pembaharuan itu, Efesus misalnya pasal yang ke-5 mengatakan, ketika engkau sudah punya yang baru, maka engkau harus menanggalkan yang lama. Nggak bisa mengenakan yang baru di atas yang lama, tetap ada, nggak bisa. Berarti harus putuskan itu dan kenakan yang baru. Apa yang baru yang Tuhan inginkan? Sebagai ciptaan Tuhan, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dia berkata, bahwa Tuhan menciptakan kita, mendesain kita untuk melakukan pekerjaan baik. Sehingga marked by repentance atau ditandai dengan pertobatan, itu bukan hanya sekedar saya tidak lagi melakukan dosa itu. Tetapi dalam berbalik itu, dia mulai menjadi orang yang giat bagi Tuhan. Dan itulah yang jemaat Korintus lakukan. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11, engkau sungguh-sungguh bersemangat, engkau membela, engkau melakukan banyak hal. Oleh karena apa? Oleh karena engkau bertobat. Pertobatan dari jemaat Korintus itu bukan hanya tidak lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi mereka menjadi orang yang giat bagi Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Mengerjakan dengan kata sungguh-sungguh. Saudara, kata sungguh-sungguh yang ada di dalam ayat itu menunjukkan bukan hanya sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi sesuatu yang dikerjakan dengan satu semangat dari hati yang berkobar-kobar. Saudara, kalau orang lagi jatuh cinta, yang ada dalam pikirannya hanyalah kekasihnya. Ya. Maka kata orang ini, kalau lagi jatuh cinta, lihat bunga, ingat dia, gitu kan? Lihat apalagi ingat dia, untung nggak lihat sampah, ingat dia, begitu ya. Tetapi pikirannya hanya dipenuhi dengan si dia yang dia cintai. Dan begitu si dia yang dia cintai minta sesuatu, walaupun udah capek, seakan-akan punya doping yang begitu kuat. Oke, langsung berangkat lagi. Bersegera, kenapa? Yang ngomong sang kekasih. Itu orang yang jatuh cinta. Ya. Artinya ada sesuatu yang menggerakkan dia. Sehingga yang tertuju yang ada dalam pikirannya hanya sang kekasih. Semua yang diinginkan sang kekasih dia tahu. Bukan hanya tahu, dia akan upayakan. Enggak diminta pun dia akan usahakan untuk diberikan. Karena apa? Cinta. Saudara, jikalau seorang benar-benar bertobat, dan pertobatannya adalah berduka oleh karena atau atas dosanya yang sudah melukai hati Tuhan,
maka orang itu bukan hanya berhenti, tetapi dia akan menjadi orang yang giat bagi Tuhan. Dia akan berpikir dan berkata, Tuhan, apa yang saat ini bisa aku lakukan untuk menyenangkan hatimu? Saudara, mungkin kita sering nyanyi ya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Betulkah? Betulkah itu kerinduan kita? Kalau betul itu kerinduan kita, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan di tengah kesempatan-kesempatan yang ada? Tuhan ingin engkau di dalam rumah, engkau menjadi terang. Engkau menjadi pembawa sukacita, engkau menjadi pembawa kasih dari Allah. Tapi apa yang sudah kau lakukan di dalam rumah? Apa yang kau katakan? Apakah kata-katamu membuat orang-orang yang bersamamu merasa, aduh senang kamu ada di sini? Atau ya dia datang lagi? Apakah engkau di dalam kehidupanmu ketika engkau bekerja, orang-orang yang bekerja bersamamu merasakan sukacita oleh karena engkau ada di sana? Dan kita berkata, Tuhan aku mau menyenangkanmu. Dan Tuhan berkata, pergilah. Pekerjaanmu itu menjadi tempat aku mau menyalurkan berkat. Jadilah berkat di sana. Adakah orang-orang yang bersama dengan kita? Mungkin kita berjualan atau berbisnis, partner bisnis kita atau konsumen yang kita layani. Adakah mereka terberkati oleh karena apa yang kita lakukan adalah kebenaran yang memberkati mereka? Apakah ketika kita memberikan advice, memberikan nasihat, memberikan pilihan, ada dengan satu pemikiran untuk kebaikan mereka? Atau kita masih berpusat pada diri? Percuma kita menyanyikan menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara, kalau saya jadi Tuhan dan bisa lihat hati orang yang ngomong begitu, hatinya enggak sama, itu munafik. Saya bukan tambah senang, kesel. Lebih baik enggak usah ngomong daripada ngomong tetapi palsu. Saudara, pertobatan seperti apakah yang kita miliki? Adakah di situ ada dua do? Kita berduka atas dosa kita. Adakah di situ ada tolak pertobatan yang mewujud dalam laku? Adakah di sana ada gitu orang yang menjadi giat untuk Tuhan? Bukan hanya menjadi penonton, bukan hanya berkata, oh aku dukung kau dalam doa. Tetapi kita berkata, Tuhan apa yang bisa aku lakukan? Ketika ada kesempatan, kita berkata, Tuhan pakai aku menjadi alatmu. Paulus menulis surat ini dengan satu sukacita. Dia berkata, memang pernah aku menyesal karena sudah mendukakan hatimu walaupun hanya sesaat. Tetapi sekarang aku tidak lagi menyesal. Karena duka cita menurut kehendak Allah itu membawa kamu kepada keselamatan. Dan hal itu tidak disesalkan. Dan bahkan lebih dari itu, ketika engkau saat ini dengan sungguh-sungguh, engkau melakukan begitu banyak hal. Dan dalam hal itu, engkau tidak bersalah. Itu yang membuat Paulus bersukacita. Tapi saya yakin bukan hanya Paulus yang bersukacita. Tuhan bersukacita. Hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Apa yang kira-kira Tuhan lihat atas kita? Betulkah marked by repentance? Kita ditandai dengan pertobatan. Di dalam gereja abad ke-11 dan selanjutnya,
ketika mereka memulai untuk bersama-sama di dalam rabu-abu, maka mereka kemudian maju untuk mendapatkan sebuah tanda di dahi. Sebuah tanda salib dengan abu. Supaya dengan demikian mereka sadar, aku sedang mengaku dosaku di hadapan Allah. Tapi tidak ada artinya ada tanda abu di dahi, jikalau hati kita tidak berduka atas setiap dosa. Tidak ada artinya kita mengatakan Tuhan ampuni, kalau di dalam pertobatan kita tetap melangkah dan mengulangi dosa tanpa ada pergumulan-pergumulan berjuang melawannya. Tidak ada artinya kita mengatakan kita mengaku dosa kita, jikalau hidup kita setelah diampuni tidak mewujudkan hidup yang giat bagi Tuhan. Di manakah engkau? Itu pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Hari ini izinkan saya bertanya kepada kita semua, kepada saudara dan juga kepada saya sendiri. Kalau Tuhan bertanya, di manakah engkau? Adakah kita mau berkata, Tuhan, saya di sini. Mengaku setiap dosa, karena itu sudah mendukakan hatimu. Berkomitmen untuk melawan dan berkata tidak, dan berjuang untuk hal itu. Dan aku mau memakai hidupku yang masih ada untuk giat bagi Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, baik di dalam hidupku di rumah, di dalam pekerjaan, di dalam dimanapun Tuhan mempertemukan aku dengan orang lain, di dalam persekutuan orang percaya. Pakai saya Tuhan. Maukah kita? Mari kita berdoa.